Aku ingin melamarmu baik-baik. Karya Abdul Syakur Yasin. Tahukah engkau siapa orang yang paling bahagia di dunia ini, wahai kekasihku? Adalah orang yang paling banyak berbagi kebahagiaan kepada sesama. Sebaliknya, siapa yang paling jahat di dunia ini? Adalah orang-orang kaya yang tidak mau bersusah payah menanam apapun, tetapi ingin selalu memanen. Cintamu kepadaku, wahai kekasihku, bagaikan sinar matahari yang menyinari kebun bunga yang ada di dalam hatiku, sehingga bunga-bunga mekar dan menghamburkan keharuman semerbak dan wangi. Biarkanlah cinta kita tumbuh berkembang di alam imajinasi yang serba indah. Tidak usah engkau gugah. Aku khawatir ketika engkau tersadar dan melihat realita yang nyata di sekitarmu, nanti engkau akan merasa kecewa. Engkau juga tidak usah mengemis cinta kepadaku. Malah justru, bila engkau lakukan itu, berarti engkau tidak peduli. Biar aku yang beragitasi cinta, tinggal engkau mengiyakan saja. Bukan kita saja, wahai kekasihku. Orang lain juga sama. Pada umumnya, orang tidak punya kepribadian diri, melainkan kepribadian orang lain yang tersembunyi. Pikiran mereka juga bukan pikiran mereka sendiri, melainkan plagiat dari pikiran orang lain. Pola hidup mereka taklid, dan mereka hasil contekan. Ketika perasaan mereka menaksir sesuatu, hanya tahu sebatas berapa harganya, tetapi tidak tahu akan nilainya. Selagi engkau belum mampu menyatakan cinta kepadaku dengan secara jujur, selagi engkau tidak mampu menjelaskan maksudmu dengan bebas, dan selagi engkau belum mampu mengungkapkan perasaanmu dengan merdeka, wahai kekasihku, berarti engkau masih terpenjara. Pertama-tama, untuk membebaskan dirimu supaya merdeka dan leluasa, cobalah berusaha untuk memberikan maaf kepada siapapun. Lalu jangan menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Karena menyimpan dendam dan kebencian hanya menjadi beban. Kemudian lagi, di samping engkau selalu terpenjara, egoisme juga akan menyebabkan ruang gerakmu semakin sempit dan engkau akan terkucilkan. Egois itu bukan berarti seseorang ingin menjalani pola hidupnya sendiri sesuai dengan keinginannya sendiri, melainkan memaksakan orang lain harus mengikuti pola hidup yang sesuai dengan keinginannya. Ini sebagai peringatan pertama saja, wahai kekasihku. Ketika nanti aku menikahimu dengan motif karena aku merasa kelelahan, dan ketika engkau mau aku nikahi dengan motif hanya sekedar untuk coba-cobaan, pastilah di akhirnya kita akan menghadapi kegagalan. Aku punya banyak pengalaman dalam hidup ini.
sehingga segala halangan dan rintangan yang menghadang di tengah jalan yang sedang aku tempuh adalah tidak lebih hanya merupakan testing terhadap kecerdasanku sendiri. Sehingga aku tidak pernah gentar. Setiap terjatuh, aku harus bangkit kembali. Hambatan yang datang terkadang tidak pernah kuperhitungkan. Hanya gara-gara aku diam, tidak berkomentar apapun, malah justru semakin banyak menarik perhatian orang. Selanjutnya, aku menjadi pusat kecurigaan dan tuduhan. Walau bagaimanapun, aku yakin, wahai kekasihku, engkau sebagai perempuan, tentu engkau akan mampu untuk terus merawat harapan di dalam dirimu dan tidak memerlukan alasan. Bukan karena takut neraka dan bukan karena ingin surga. Bila engkau ingin masuk surga, boleh saja dan legal, asal memenuhi persyaratan. Akan tetapi keinginan masuk surga adalah keinginan hampir semua manusia. Keinginan untuk pindah status sebagai manusia ketika sedang menghadapi penderitaan yang sangat dalam, yaitu ingin hidup abadi ketika alam semesta mengalami kehancuran. Tetapi pula akhirnya, ternyata kita ini semua akan sendiri-sendiri dengan dirinya sendiri. Mumpung kita masih di langkah awal, kita tidak tahu nanti formasi cinta yang akan dibangun seperti apa. Untuk sementara ini, kita nikmati saja apa adanya, menunggu perkembangan selanjutnya. Hanya saja, kehidupan ini harus dipahami sebagai kesempatan yang harus diisi dengan kebahagiaan dan kesenangan, sekalipun sementara. Apa yang telah aku sampaikan kepadamu, wahai kekasihku, adalah benar-benar keluar dari hatiku, sehingga kemudian otakku tidak punya peluang lagi untuk menyampaikan sanggahan bahwa aku tergila-gila mencintaimu. Dalam kamus kehidupan, tidak ada istilah moderasi bercinta. Cinta selalu berlebihan dan senantiasa ekstrim. Juga kenyataannya, ketika kita sedang berbahagia, memang biasanya dalam situasi dan kondisi yang baik-baik saja. Akan tetapi, pada saat situasi dan kondisi sedang dalam keadaan baik-baik saja, juga tidak tentu kita sedang bahagia. Tetapi orang yang hatinya menyimpan cinta, selalu dalam keadaan bahagia, dalam situasi dan kondisi apapun. Situasi dan kondisi yang melekat pada diri kita sesungguhnya dapat dibaca melalui raut muka. Raut muka lelaki dapat dibaca sehingga dapat diketahui apa yang sedang dipikirkan. Sedangkan raut muka perempuan dapat dibaca sehingga dapat diketahui apa yang sedang dirasakan.
Kehidupan ini sesungguhnya, wahai kekasihku, tidak susah-susah banget. Sebetulnya, yang membuat hidup ini susah adalah kita sendiri yang membuat susah. Hidup ini sesungguhnya sangat sederhana. Malah sesuatu yang sangat sederhana itulah yang benar dalam realita. Apa saja terlihat sulit ketika masih dalam proses pemikiran. Salah satu yang menyebabkan hidup kita semakin hari semakin sulit di zaman sekarang ini, wahai kekasihku, adalah dikarenakan kita sering meletakkan sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan dalam skala prioritas. Sedangkan sesuatu yang sangat penting selalu diabaikan. Akhirnya, kita kehabisan uang dan kehabisan waktu. Fenomena lain dalam kehidupan dari manusia-manusia yang berkeliaran di sekitar kita, mereka sebenarnya bukan sedang menjalani kehidupan, melainkan hanya sekedar ada. Tidak selalu apa saja yang engkau inginkan terjadi, dan tidak selalu apa saja yang tidak engkau inginkan terbukti. Banyak yang engkau inginkan tidak pernah terjadi. Untuk itu, tidak usah menyesal, karena terlalu banyak yang tidak terbukti. Coba renungkan, berapa banyak yang tidak engkau inginkan ternyata tidak terjadi. Itu yang harus engkau syukuri. Akhirnya, harapanlah yang menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan dirimu dari kegagalan. Perempuan memang punya intuisi yang hebat dalam mengungkap segala yang hebat. Tetapi terhadap hal-hal yang sepele, terkadang terlupakan. Engkau bisa tahu ketika ada perempuan lain yang mencoba menggodaku, tetapi ketika kuhadiahi parfum Chanel buatan Perancis, engkau hanya tersenyum kecil, lalu sudah. Intuisimu akan meningkat tajam apabila disertai dengan berpikir. Tetapi kebanyakan orang tidak berpikir. Demikian pula ketika engkau tidak memikirkan dirimu sendiri. Sama dengan engkau sama sekali tidak berpikir. Jadi berpikir sajalah. Jangan takut salah. Bila salah, engkau dapat satu. Bila benar, engkau dapat dua. Tidak ada ruginya orang berpikir. Ada orang yang berpura-pura berpikir, nyatanya tidak berpikir. Hanya bersandiwara saja. Itu artinya membohongi dirinya sendiri. Tetapi ketika aku bermain dalam sandiwara, ternyata aku merasakan realita kehidupan yang nyata daripada kehidupan keseharian yang dusta. Inkognito alam dan segala identitas yang tersembunyi, bukan karena kita tidak melihatnya,
melainkan karena kita telah melihatnya. Selanjutnya terjadi penafsiran yang liar. Bertepatan dengan suara tahiman, menjelang azan subuh dari masjid yang menghadap lapangan, engkau datang dengan menenteng plastik kresek hitam di tangan kirimu. Tanpa salam dan tanpa jabatan tangan. Langsung engkau bersungut-sungut. Aku dipaksa bapakku untuk kawin dengan lelaki yang tidak aku sukai. Langsung engkau kupeluk. Tidak perlu keterangan panjang lebar tentang apa yang engkau hadapi. Aku mengerti semua. Aku tahu siapa lelaki yang dipaksakan menikahi dirimu. Engkau menolak dapat dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan. Engkau melarikan dari rumahmu, juga itu hakmu. Tetapi ketika aku menyembunyikan dirimu di rumahku, adalah tindakan kejahatan. Kubujuk engkau pulang ke rumahmu. Engkau menolak keras, bahkan engkau mengancam akan bunuh diri. Ini malah akan menjadi malapetaka atas diriku bila terjadi. Akhirnya terjadi pertengkaran. Di tengah engkau sedang tertidur lelap, aku pergi menemui Pak Lurah di desamu untuk mengantarku menemui bapakmu. Kukatakan kepada bapakmu bahwa engkau ada di rumahku. Terserah dia, aku tidak ngurusi dia lagi. Dia sudah bukan anakku lagi. Kata bapakmu dengan suara meledak-ledak. Sampai Pak Lurah terbengong-bengong dan bulu rumahku juga meremang. Akhirnya, kuserahkan kepada Pak Lurah sepenuhnya untuk bernegosiasi dengan bapakmu mencari selisih. Setelah 2 minggu kemudian, Pak Lurah datang dengan membawa sepucuk surat. Lalu kubuka isinya yang paling inti. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Naib, Kepala Kantor Urusan Agama, untuk menikahkan anak perempuan saya dengan seorang lelaki bernama. Lalu surat taukil nikah itu kuserahkan kepadamu. Spontan engkau mengusulkan, kita nikah secepatnya dengan nafas tersengal-sengal. Setelah kuperhatikan nafasmu teratur kembali, aku usulkan kepadamu, cara nikah seperti ini sekalipun sah, tetapi tidak terhormat. Aku ingin datang baik-baik pada bapakmu, melamar baik-baik dan dirayakan dengan baik-baik. Lalu nanti hasilnya menjadi baik. Tanpa menjawab sepatah pun, langsung surat taukil nikah engkau lempar ke mukaku, lalu engkau masuk kamar dengan banting pintu. Tidak jauh dari watak bapakmu, berbisik dalam pikiranku. Indramayu, 16 Oktober 2022.
Abdul Syakir Yasin. Terima kasih.